Halo semua, Assalamualaikum. Saya Yulinda SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Cimahi. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.1 tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa yang saya rasakan ketika saya melakukan perubahan di kelas. Yang saya rasakan, pembelajaran masih banyak menuntut kepada murid. Kemudian belum mengoptimalkan pembelajaran yang melibatkan siswa. Saya pun masih dominan di kelas, masih memaksakan kemampuan murid, mengabaikan bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir, pembelajaran masih kurang bahagia. Adakah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan? Tentu saja ada. Harus menjadi among, menuntun dan bukan menuntut. Saya pun harus menciptakan pembelajaran yang terus melibatkan siswa. Kemudian saya harus mengoreksi diri untuk tidak dominan, menggali kemampuan murid sesuai bakat dan minatnya, kemudian tak lupa menciptakan pembelajaran yang bahagia dan menitik beratkan pada proses, bukan hanya mengejar nilai semata. Aksi nyata, pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan materi gambar ragam hias, yaitu menghias tong sampah dengan mandiri, kolaboratif, kreatif, dan menyenangkan. Yang menjadi dasar pemikiran dari pembuatan video kali ini adalah saya mengambil 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan teori trikon. Trikon artinya kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris, pengembangan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanamkan pada generasi muda. Kemudian konvergen, yaitu mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa disebut juga psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Yang ketiga, metode sistem Among, yaitu metode pengajaran yang sesuai dengan asah, asih, asuh, menuntun dan bukan menuntut. Yang keempat adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan apa itu kodrat zaman? Yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai kondisi sosial, budaya, atau perkembangan zaman. Yang kelima, bukan tabula rasa. Menurut KHD, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak tersebut untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Cuplikan KHD tahun 1936, Dasar-dasar Pendidikan. Dan yang keenam adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya kali ini adalah ingin membentuk pembelajaran yang menyenangkan, kolaborasi, bernalar kritis, berbudi pekerti, di mana capaian karakter yang diinginkan adalah siswa menjadi teliti, sabar, disiplin, serta kreatif. Sebagai persiapan aksi nyata, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan teman sejawat, dan
menyusun perangkat serta media pembelajaran. Selanjutnya marilah kita sama-sama menyaksikan aksi nyata modul 1.1 pembelajaran yang berpihak kepada murid menghias tong sampah dengan mandiri, kolaboratif, kreatif, dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Oke, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pembelajaran yang telah dilakukan, pembelajaran tersebut sudah sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mampu menempatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar dan menempatkan siswa untuk mampu mengeksplorasi kemampuan dirinya dengan baik, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan siswa terbiasa untuk bernalar kritis dan kreatif dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Wabarakatuh. Saya Alika Alicia Azharani. Pada hari ini saya akan menceritakan perasaan yang saya alami ketika mengikuti pelajaran seni budaya, yaitu mengecat tong sampah. Saya merasa sangat senang dikarenakan saya dapat memiliki pengalaman yang baru. Saya juga senang dikarenakan saya dapat menyalurkan naluri kreativitas saya pada membuat sketsa, mengecat, dan lain-lain. Saya juga sangat senang dikarenakan saya menjadi tahu proses-proses pengecatan pada media baru. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, inilah yang dapat saya buat aksi nyata modul 1.1. Pembelajaran yang berpihak pada anak menghias tong sampah. Akhirnya mohon maaf bila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.